Terus dia ada yang varian X Series juga ya. Ini kayak logo X Factor ya. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif ya. Kali ini kita ada di Bangkok Motor Show lagi. Dan ada satu mobil yang sudah mendapatkan facelift di Desember 2023 kemarin. Dan sekarang bulan Maret 2023 ya. 2024, sorry. Nggak tahu, mungkin bentar lagi akan diluncurkan di Indonesia. Karena ini adalah mobil terbaru dari Isuzu. Jadi di tahun 2023 kemarin ya, ada dua mobil Isuzu yang mendapatkan facelift, yaitu New X dan D-Max. Untuk yang varian New X, itu faceliftnya nggak terlalu banyak bedanya. Beda dibandingkan dengan D-Max. D-Max itu kelihatan dari lampunya aja udah beda yang baru. Yang sebelah sana deh. Yang itu lampunya yang versi standar paling bawah. Yang ini bedanya ada pada grillnya, yang sekarang itu warnanya dibikin doff. Dan ini warnanya abu-abu satin. Sama di bagian sininya, dalamnya ada inner chrome-nya. Dan di bagian tengahnya sini, ini chrome-nya ini dark chrome. Jadi dibikin lebih elegan. Dan di bagian atas sini tulisannya Isuzu. Dan di atas itu ada dua buah kamera karena dia sudah lengkap dengan ADAS. Jadi ini kebetulan adalah varian tertinggi dari Isuzu Mu X. Dan seperti halnya Isuzu Mu X, off-road itu nomor satu ya. Makanya di Indonesia itu yang dijual tuh varian yang 4x4 doang. Dan emang dibikin buat kayak mobil siap tempur buat tambang atau perkebunan. Kalau kita lihat bagian kolongnya, ini ya. Ini depannya ini ya, bempernya itu sebenarnya sampai ke bawah sini ya. Tapi kita dikasih lihat sasisnya dibikin kebuka dan ada towing hitch-nya. Jadi nggak perlu dibuka sesuatu terus dikasih tempelan buat tambahan towingnya. Enggak. Dia bisa langsung kita kasih hook di sini, habis itu bisa buat tarik mobil kalau misalkan lagi off-road terus kalian kejebak. Jadi emang udah off-road ready banget ini mobil. Oke, di sini ada sebuah parking sensor lagi, lampunya juga sudah pakai LED projector, dan yang varian facelift ini kita mendapatkan velg dengan desain baru. Jadi bikin full black semua, dan ban bawaannya dia sudah pakai ban Bridgestone yang dweller HT. Jadi kalau misalkan kita mau jadiin off-road tinggal dijadiin ban MT aja. Terus ke samping ya, di sini kita dapat footstep yang desainnya tuh agak sedikit keluar, dan gue senangnya di Thailand itu selalu lengkap ya informasinya ya. Pertama, untuk emisinya dulu, dia itu 186 gram per kilometer, masih di bawah 200 gram per kilometer. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya 7,5 liter per 100 km atau sekitar 13,3 km per liter. Dalam kota jadi 8,4 dan luar kota jadi 6,6 liter per 100 km. Dan ini adalah spesifikasi yang untuk 4x2. Mobil ini tuh dia punya dua pilihan mesin ya. Pertama mesin 1900 cc, 150 PS dan torsinya 350 Nm dari RPM 1800 sampai 2600. Nah, ini yang dibawa sama Isuzu ke Indonesia nih. Dan ada yang versi 3000 cc-nya, itu dia 190 PS dan torsinya 450 Nm dari RPM 1600. Dan semua mesin ini dia menggunakan transmisi 6 percepatan automatic Revtronic namanya. Ada pedal shift juga loh. Dan untuk safety equipment-nya dia sudah cukup lengkap. Dan untuk yang model terbaru ini, kalau belakangnya itu dipasangin towing, dia akan otomatis mematikan blind spot monitoring, dan dia juga akan langsung mematikan itu RTCA-nya. Jadi kalau di belakang ada towing, dia akan mati secara otomatis tanpa harus kita pencet-pencet. Asik ya. Terus yang menarik adalah footstep-nya itu dikasih sedikit matlab di bagian sini ya, sampai dipikirin bagian situnya. Nah, terus untuk bagian belakangnya, yang membedakan dengan varian yang lama itu di lampunya, karena pinggirannya itu katanya dibikin black chrome seperti ini. Emang yang lama chrome ya? Gue lupa, tapi yang dari gue baca sih bedanya itu. Nah, sama di sini ada dua buah parking sensor, di mana dia fungsinya untuk mendeteksi ada towing nggak di belakang. Kalau ada towing di belakang, nanti beberapa perangkat safety-nya akan dimatiin. Nah, itu berkat ada dua buah parking sensor di bagian sini, tapi juga ada parking sensor di bagian sini sama di bagian sini. Terus ke bawah lagi, kita dapat ban serep, sama ada towing hitch juga di sebelah kiri, dan ini benar-benar kebuka. Terus kalau kalian nambahin aksesoris towing di belakang, kayaknya bagian ininya mesti dicopot deh. Sekarang kita buka bagian belakangnya. Oh, udah elektrik ya. Di sini ada kamera mundurnya. Nah, bagian belakangnya kurang lebih sama seperti Mu X yang kita kenal. Ada storage di bagian sini, dan dia 7-seater juga. Sekarang kita tutup. Terus coba masuk lewat kiri ya. Sekarang kita masuk ke dalamnya ya. Dan ketika kita masuk ke dalam interiornya, dia sudah dikasih bahan kulit ya. Dan untuk bagian tengahnya sini, dia pakai teknologi namanya Coolmax. Kurang lebih sama kayak Pajero Sport yang baru ya. Jadi bagian tengahnya itu dibikin bahan yang adem. Dan tengahnya ini dia empuk banget ya. Jadi pas kita duduk itu rasanya kayak ada yang membel-membel ya. Dan untuk sebelah kanan sini dia sudah pakai electric seat. Sebelah kiri juga sudah pakai electric seat. Desain interiornya masih sama seperti yang model sebelumnya ya. Cuma kalau dibandingkan dengan versi Indonesia, yang ini lebih mewah.
Karena dari materialnya, di bagian atas ini soft touch, dikasih stitching atau jahitan beneran di bagian sini. Sampai ke bagian samping door trimnya, yang ini pakai soft touch tapi atasnya sini belum. Dia masih pakai plastik biasa. Dan setirnya, tombolnya lengkap. Karena sebelah kiri sini emang buat audio dan ada satu tombol yang kosong. Sebelah kanannya itu lengkap sekali. Yang di bagian bawah sini buat ngatur speedometernya ya, MID-nya dan kawan-kawan. Yang bagian sini itu buat ngatur cruise control dan ada adaptifnya juga. Jadi kita bisa atur jaraknya dan ada beberapa chrome di bagian sini sampai ke atas. Yang sini juga ada chrome-nya. Terus tombol AC-nya dia panjang seperti ini dan dia sudah dual zone, kiri kanan bisa diatur. Dan karena ini adalah varian 4x2, jadi nggak ada buat ngatur 4x4-nya ya. Tapi dia dapat hill descent control di bagian sini, matiin electronic stability control, dan ada auto start stopnya sama buat matiin parking sensor. MIUX kalau dia punya 4x4 dialnya kayak gini nih, ada di tengah sini dan ada electronic parking brake-nya di bagian sini. Nah, head unitnya dia sudah support Android Auto dan head unitnya ini beda sama versi Indonesia, dia lebih lengkap. Oh, ini dia cukup cepat juga dan layarnya juga cukup responsif ya. Di atas sini kita dapat spion dengan elektrokromatik ya. Sama di bagian sini kita buka, ada kacanya dan ada lampunya lengkap. Oke, jadi kurang lebih seperti itu interiornya. Sekarang kita lihat di Max yang baru yuk. Nah sekarang yang varian D-Max, yang D-Max ini lebih gampang kelihatan varian facelift-nya karena lampunya dia berbeda. Kalau yang dulu LED-nya itu di bagian bawah sini ya, DRL ya, sekarang dibikin di bagian atas. Tapi masih sama-sama dia pakai single projector dan LED juga. Desain grillnya kurang lebih masih mirip-mirip, cuma dibikin berbeda. Terus ini adalah varian yang Highlander, dimana dia punya pelek itu berbeda dan masuk dalam interiornya kurang lebih mirip kayak MIUX tadi. Cuman di bagian sininya ya, ini dibikin soft touch, ada kayak diamond cut-nya gitu. Nah terus masuk dalam interiornya, dia sama pakai bahan kulit yang adem, Coolmax tadi, tapi dia belum pakai electric seat, sama speedometernya beda. Lihat dong, dia jadi lebih gede layar tengahnya, jadi full digital ya. Tapi tetap dapat RPM sebelah kiri, sama untuk fuel gauge-nya itu masih dia pakai jarum. Nah, terus AC-nya dia masih belum pakai yang digital seperti MIUX, tapi head unit-nya dia sudah pakai yang model baru nih. Jadi beda. Tombol-tombolnya juga nggak ada dan dia pakai transmisi otomatis 4x2. Agak jarang ya kalau mobil double cabin di Indonesia itu 4x2, kebanyakan 4x4 semua. Karena emang di Thailand ini nggak kayak di Indonesia di mana double cabin itu identik dengan mobil yang buat off-road, buat ketambang. Kalau di sini lebih identik dengan mobil buat UMKM. Jadi dia bisa punya mobil bak ya buat bawa barang, tapi bisa dipakai buat harian, buat ngantar anak sekolah, buat ke mall, buat kemana-mana. Mereka cukup satu mobil aja, tapi bisa buat semuanya. Nggak perlu beli mobil pick up, nggak perlu beli mobil biasa lagi. Jadi satu rumah cukup satu mobil aja. Terus dia ada yang varian X-Series juga ya. Ini kayak logo X Factor ya. Dia punya body kit di bagian depan, terus ke samping juga dia footstep-nya juga sampai ke bagian belakang, dan interiornya ada beberapa aksesoris dengan aksen-aksen merah dan tulisan X-Series. Dan seperti yang gue bilang tadi, double cabin itu nggak identik dengan 4x4. Ada juga yang 4x2 dan ada juga yang sengaja dibikin rendah buat harian. Artinya buat bawa barang. Kayak contohnya X-Series yang sebelah kanan ini dia punya pelek dan ban itu yang lebih kecil. Jadi peleknya dia pakai R16 dengan ban profil 215/70. Beda sama yang ini. Yang ini dia pakai 265/60 R18. Dan bisa kita lihat karena dia lebih pendek, nih lihat perbedaannya ya. Dia karena pendek nggak perlu pakai footstep. Jadi kayak kita masuk ke mobil-mobil biasa macam CR-V atau semacamnya. Dan buat duduk pun juga lebih santai. Set. Tuh. Buat naik turun lebih gampang. Cuma kalau mobil double cabin buat harian kayak gini yang nggak dibikin off-road-off-roadan masuk ke Indonesia, kira-kira laku nggak ya? Coba komen di bawah. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya.